Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, di lapangan sekolah yang kita cintai ini, dalam keadaan sehat, kuat, dan siap untuk belajar. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita sepanjang masa, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang memperkenalkan pada kita arti dari budi pekerti, arti dari sopan santun. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, pagi ini izinkan Bapak menyampaikan sebuah amanah yang sangat dekat dengan kehidupan kalian setiap hari. Judul amanah kali ini adalah sopan santun, mahkota seorang pelajar. Kenapa disebut mahkota? Karena mahkota adalah tanda kehormatan. Mahkota dikenakan di atas kepala para raja dan ratu karena menunjukkan kedudukan dan kehormatan mereka. Begitu pula sopan santun, ia adalah mahkota yang paling indah bagi seorang pelajar. Bukan sepatu mahal, bukan tas bermerek, bukan ranking 1, bukan wajah cantik ataupun ganteng, tapi sopan santunlah yang menjadikan seseorang dihormati, dihargai, dicintai, disayangi. Anakku sekalian, apa itu sopan santun? Sopan santun itu adalah perilaku baik dalam berbicara dan dalam bertindak. Sopan santun adalah saat kalian mengucapkan salam saat masuk kelas. Sopan santun adalah saat kalian menghormati guru dan orang tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak berkata kasar ataupun kotor, menunduk ketika lewat di depan orang, mengucapkan permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Sopan santun tidak terlihat seperti nilai rapor, tapi justru lebih berharga dari angka-angka itu. Orang yang sopan akan disayangi oleh semua orang dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian, Bapak sering berkata, lebih baik anak yang biasa-biasa saja tapi sopan daripada pintar tapi sombong dan tidak tahu tata krama. Pintar itu memang penting tapi tidak cukup. Nilai bisa dicari, pelajaran bisa dipelajari, tapi sopan santun harus dibiasakan sejak kecil. Orang pintar yang tidak sopan akan dijauhi, tapi orang sederhana yang santun akan dicintai. Jangan sombong kalau kalian juara kelas. Jangan sombong kalau kalian juara kelas. Kalau kalian bisa menjawab soal tapi sering menyela pembicaraan guru, sering memotong ucapan teman, atau berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua, itu namanya pintar tapi tidak beradab. Dan kalian semua pasti tahu bahwa ilmu tanpa adab ibarat pohon besar tapi tidak berbuah. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, di sekolah dan di rumah kita punya banyak kesempatan untuk menunjukkan sopan santun. Tidak harus dengan kata-kata. Kadang cukup dengan tersenyum kepada teman yang kita temui di pagi hari. Cukup dengan mengangkat tangan saat ingin berbicara di kelas. Cukup dengan mengucapkan salam kepada guru, membantu teman yang jatuh tanpa diminta, tidak mengejek kekurangan orang lain, tidak menyebar aib orang lain di media sosial, menutup mulut saat menguap ataupun batuk. Sopan santun itu seperti minyak wangi. Siapapun yang memilikinya akan menyebarkan aroma kebaikan ke sekitarnya. Anakku sekalian Bapak cintai, Bapak banggakan, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, tapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak yang paling mudah dilihat adalah sopan santun. Kalau kalian ingin tahu apakah seseorang itu baik, perhatikan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap pada orang lain, bagaimana dia memperlakukan orang lebih tua dan lebih muda. Jangan anggap sepele kata-kata maaf, tolong, terima kasih. 3 kata ini adalah tanda kebesaran hati. Anak yang sopan tidak malu berkata maaf. Anak yang santun tidak ragu berkata terima kasih. Pernahkah kalian melihat satu anak bersikap sopan lalu ditiru teman-temannya? Pernahkah kalian merasa ingin ikut membantu saat ada satu teman mulai membantu teman kalian tanpa disuruh? Iya, anakku sekalian, sopan santun itu menular. Kalau kalian menyapa guru dengan senyum, teman kalian akan ikut-ikutan. Kalau kalian tidak membalas ejekan dengan kata kasar, orang lain akan malu sendiri. Karena satu kebaikan bisa melahirkan banyak kebaikan lainnya. Maka oleh sebab itu jadilah teladan dalam sopan santun. Jangan tunggu orang lain baik dulu baru kalian ikut, tapi jadilah yang memulai. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan,
Tahukah kalian bahwa sopan santun bukan hanya membuat kalian disukai orang, tapi juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sopan pada guru mendapat pahala menghormati ilmu. Sopan pada orang tua mendapat pahala berbakti kepada orang tua. Sopan pada teman mendapat pahala silaturahmi. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengan beliau di akhirat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Maukah kalian dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Maukah kalian dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka mulailah dengan sopan santun. Anakku sekalian, sopan santun bukan milik orang kaya saja, bukan juga hanya untuk orang pintar, tapi untuk semua orang. Anak yang rumahnya sederhana bisa sangat santun. Anak yang rankingnya bukan yang terbaik pun bisa sangat sopan. Sopan santun tidak butuh biaya, tidak perlu sekolah tinggi, tapi hasilnya bisa membuat kalian dihormati, bisa membuat kalian dicintai, dihargai. Ingat, orang akan lebih ingat sikapmu daripada prestasimu. Sekarang mari kita pikirkan, apa yang terjadi jika seseorang tidak punya sopan santun? Ia akan mudah dimusuhi teman, ia akan sering dimarahi guru, ia akan dijauhi orang di lingkungan, ia akan susah bekerja sama, ia akan merasa dunia ini tidak adil, padahal sikapnya sendiri yang membuatnya terasing. Orang yang tidak sopan akan tumbuh jadi pribadi yang keras hati, egois, dan mudah menyakiti orang lain. Padahal dunia ini butuh kelembutan dan cinta kasih, bukan kekasaran dan kebencian. Anakku sekalian, sopan santun bukan hanya untuk hari Senin saat upacara, bukan hanya saat sedang dilihat guru, tapi sopan santun harus menjadi kebiasaan hidup. Mulai dari bangun pagi cium tangan orang tua, di jalan memberi jalan pada orang lain, di sekolah menyapa guru dengan hormat, di rumah berbicara dengan lembut. Kalau kalian membiasakan itu, kalian akan tumbuh jadi pribadi yang indah, seperti bunga yang harum di taman hati siapapun. Anakku sekalian yang Bapak cinta Bapak banggakan, hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa sopan santun adalah mahkota seorang pelajar. Tanpa mahkota, seorang raja kehilangan kehormatannya. Tanpa sopan santun, seorang pelajar kehilangan nilai sejatinya. Kalian boleh cerdas, kalian boleh hebat, kalian boleh menang lomba berkali-kali, tapi jika tidak disertai dengan sopan santun, maka semua itu akan terasa hambar. Sebaliknya, kalau kalian belum juara, tapi jika kalian sopan, ramah, dan rendah hati, maka kalian adalah juara sejati di hati semua orang. Mari kita jaga mahkota kita bersama. Hormat pada guru, patuh pada orang tua, santun pada teman, tidak berkata kasar, ringan tangan untuk membantu. Karena sopan santun adalah cahaya yang membuat kalian bersinar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.